Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin amma ba'du. Terima kasih untuk teman-teman saya dan untuk adik-adik kelas saya yang telah berpartisipasi aktif dalam rangka kegiatan presentasi kelompok saya. Di sini saya sebagai moderator, nama saya Nurholis Majid, akan menjadi moderator dalam rangka membawa presentasi ini. Pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Novia Ramadan Arifudin, pemateri ketiga dibawakan oleh Fatih, dan pemateri keempat dibawakan oleh Rasen Putih Rasina. Dalam materi tersebut yang berjudul makna hadis dan sinonimnya. Untuk pemateri pertama, Novia Ramadhani, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara bahasa dan istilah. Bahasa berasal dari bahasa Arab, dari akar kata hadasa, yahdusu, hudusan, wahadasatan, yang berarti baru, lunak, lembut, berita, dan perkataan. Terus kalau menurut istilah, Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan maupun sifat-sifat beliau. Baik sifat-sifat fisik, normal, maupun perilaku. Sebelumnya beliau menjadi nabi maupun sesudahnya. Lanjut, contoh hadis, perkataan qauliyah. Bersabda, man sarohu an yubsato alaihi rizquhu au yunsa'a fi asarihi fal yasil rohimahu rawahu Bukhari. Yang artinya barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Terus kalau contoh hadis perbuatan fi'liyah, yaitu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaufa'a yadaihi hazwa man kibaihi izaf tataha solata, yang artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya ketika ia membuka atau mengawali sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu selanjutnya ada contoh hadis persetujuan atau takriri. Dari Khalid bin Al-Walid bahwasannya dia dan Nabi berkunjung ke rumah Maimunah. Lalu disuguhi makanan daging dap. Daging dap itu sejenis daging kadal besar gitu. Nih kan ada gambarnya, bisa dilihat. Rasulullah mengulurkan tangan untuk mengambil. Sebagian wanita yang melihatnya berkata, sebentar. Baik, kita lanjut. Selanjutnya, tadi sampai di Rasulullah bertanya, itu haram ya Rasulullah. Itu ya Rasulullah. Oh, iya. Terima kasih udah mengingatkan. Ya. Rasulullah menjawab, tidak, akan tetapi makanan itu tidak ada
di tempatku. Oleh sebab itu, aku menghindarinya. Khalid berkata, lalu aku mengambil dan memakannya, sementara Rasulullah melihat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya, ada hadis sifat fisik Nabi, yaitu dari Al-Bara bin Azib, bahwasannya Rasulullah SAW adalah seorang yang berperawakan sedang, berpundak lebar, berambut lebat sampai ke daun telinga. Beliau suka mengenakan pakaian warna merah. Aku sama sekali tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Jadi itu contoh hadis sifat atau fisik Nabi itu jadi menceritakan tentang fisiknya Nabi. Misalnya Nabi itu rambutnya lebat, Nabi itu berpundak lebar gitu. Ngerti kan? Ngerti. Ngerti. Oke, baik. Lanjut ya. Ada contoh hadis sifat atau perilakunya Nabi. Dari Anas bin Malik berkata, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khuluqa, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi itu kalau contoh hadis sifat atau perilaku Nabi itu menceritakan tentang perilakunya Nabi. Misalnya Nabi itu sifatnya yang baik. Contohnya kan Hasanah itu kan baik gitu. Terus Nabi itu tidak pernah bohong gitu, contoh-contohnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Novia. Ya, dilanjut oleh pemateri kedua yang akan dibawakan oleh teman saya Muhammad Fatihia. Waktu dan tempat dipersilakan. Sunnah bahasa. Secara bahasa berjalan dengan diikuti. Dua, tradisi atau kebiasaan yang berjalan secara terus-menerus. Dan secara istilah, menurut ulama ahli hadis, makna sunnah dengan hadis. Menurut ulama fikih, sunnah ialah sifat syara' yang menuntut pekerjaan, tetapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Menurut ulama usul fikih, sunnah ialah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi yang bukan Al-Quran, baik berupa segala perkataan, perbuatan, dan pengakuan yang patut dijadikan dalil hukum syara'. Menurut ulama Mau'iddah, sunnah adalah lawan dari bid'ah. Ini. Khabar. Definisi khabar adalah menurut bahasa khabar artinya an-naba, berita. Menurut istilah muhaddisin, khabar adalah ma ja'a anin nabi wa ghairi min ashabi tabi'in au tabi'in au man dunahum. Artinya sesuatu yang datang dari nabi yang lain seperti para sahabat, tabi'in, pengikut tabi'in, atau orang-orang setelahnya. Seperti contohnya kataan Imam Asy-Syafi'i, tabi'in, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi, yang artinya siapa yang menghendaki dunia dia harus berilmu, dan siapa yang menghendaki akhirat dia harus berilmu. Asar definisinya adalah asar secara bahasa berarti al-baqiyah au baqiyah as-say, peninggalan atau bekas sesuatu, al-manqul yang dipindahkan dari
Menurut istilah asar adalah sinonim hadis, sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan. Dan contohnya perkataan Hasan al-Basir tabi'in, salah satu bahwa Allah mulai berpaling dari seorang hamba adalah tatkala dijadikan dia sibuk dalam hal-hal yang tidak penting bagi dirinya. Jadi rangkumannya, hadis dan sinonimnya: hadis sandaran Nabi, aspek perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat. Sunnah sandaran Nabi dan para sahabat dan aspek perbuatan. Khobar sandaran Nabi dan lainnya dan aspek perkataan dan perbuatan. Dan asar sandaran sahabat dan tabi'in dan aspek perkataan dan perbuatan. Mungkin cukup sekian. Baik, untuk baik untuk materi pertama, alhamdulillah telah kita dengarkan dengan seksama. Maupun sesi selanjutnya, mungkin sesi pertanyaan, baik yang tidak paham maupun yang sedikit paham, boleh dipertanyakan dari pertanyaan pemateri pertama ini. Waktu dan tempat dipersilakan untuk bertanya. Izin ini. Karena Baik, yang bertanya dipersilakan untuk bertanya. Iya, bentar lagi orang buat. Erin nanya dulu pertama. Tanya. Nah. Oh, tenang. Terjalif. Saya. Ana mau bertanya. Materi yang pertama. Mungkin nggak dimatikan, yang dinyalain mic-nya yang nanya aja. Apa saja unsur hadis? Apa? Apa saja unsur hadis? Oke. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Apakah ada yang bertanya lagi?
Saya juga ingin bicara. Saya ingin bertanya, Baik, persilakan. materi yang kedua, bagaimana kedudukan Al-Quran dan hadis dalam pemecahan masalah? Ya, baik. Pertanyaannya ditampung dulu ya untuk diskusi jawaban. Dia mau ngomong apa nih? Coba deh. Enggak mau. Baik, untuk pertanyaan yang pertama tadi dari ini apa saja unsur hadis? Baik, izinkan saya untuk menjawab. Unsur hadis adalah pengertian hadis bisa dianggap sempurna manakala memenuhi 5 unsur penting, yaitu rawi, sanad, mukharij, siagul ada, dan matan hadis. Baik, itu adalah unsur-unsur hadis. Apakah jawabannya memuaskan? Ya, cukup memuaskan. Terima kasih Ustaz Charles. Arni. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kedudukan Al-Quran ya? Bagaimana kedudukan Al-Quran dan hadis dalam pemecahan masalah? Izinkan saya menjawab. Jawabannya adalah jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Bila kita lihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan. Baik, itu saja yang bisa saya jawab. Apakah memuaskan untuk saudari yang menjawab? Memuaskan. Baik, alhamdulillah setelah kita dengarkan bersama presentasi dari teman-teman saya sebagai moderator mengundurkan diri dan mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah berpartisipasi aktif dalam rangka presentasi kelompok saya. Ya, saya tutup Zoom ini dengan mengucapkan hamdalah. Sekian dari saya. Allahumma fiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.